Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Di sini kita akan belajar daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, pastikan tempat duduk kalian nyaman dan lingkungan sekitar kalian bersih, agar kalian dapat menerima pelajaran dengan baik dan lancar. Juga, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah kalian pernah membuat kerajinan kreativitas? Atau memasak? Atau memainkan alat musik? Jika pernah, pasti kalian akan melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan instruksi atau langkah yang sesuai kan? Nah, sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks lisan yang berisi instruksi, langkah, atau petunjuk kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, teks ini menggambarkan cara melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Teks prosedur juga memiliki tujuan, yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah kepada pembaca atau pendengar. Jenis-jenis teks prosedur ada 3, yaitu yang pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu. Jadi teks prosedur ini berisi cara membuat sesuatu berdasarkan kreativitas seseorang. Teks ini berupa langkah-langkah membuat suatu barang hasil kerajinan atau makanan. 2, yaitu teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Tujuannya adalah untuk memandu seseorang agar mampu memainkan sebuah alat secara tepat. Nah, teks ini berisi langkah-langkah secara urut dalam memainkan alat atau sesuatu. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur melakukan sesuatu. Tujuannya teks prosedur ini adalah untuk memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan secara urut. Nah, langkah yang urut akan menunjang ketercapaiannya teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Nah, berikutnya yaitu informasi penting dalam teks prosedur. Jadi setiap jenis teks itu selalu memiliki informasi penting. Nah, informasi penting dalam teks terdapat pada ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Nah, kita sudah tahu bahwa ide pokok setiap paragraf terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama kemudian dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan informasi penting dalam teks prosedur? Ada beberapa cara untuk menemukan informasinya, yaitu yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks prosedur. Nah, jika kita sudah membacanya, kemudian kita harus memahami isinya. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi kita juga harus memahami isi teksnya. Kemudian kalau kita sudah memahaminya, baru kita menemukan ide pokok pada setiap paragraf dalam teks prosedurnya. Nah, kemudian bagaimana kita cara menyimpulkan teks prosedur? Jadi, simpulan isi teks prosedur ini, karena kalian sudah menemukan pokok isi teks prosedur tersebut. Nah, pokok-pokok isi tersebut dalam teks prosedur dapat digunakan untuk menyimpulkan isi atau inti sari dari teks prosedur itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Cara menyimpulkan dalam teks prosedur ada 3 caranya, yaitu
yang pertama, membaca teks prosedur secara detail atau menyeluruh. Tentunya harus dipahami. Kemudian, menentukan pokok-pokok isi teks prosedur, sama dengan menemukan informasi penting tadi ya. Dan yang berikutnya yaitu menyimpulkan isi atau intisari dari teks prosedur itu. Berikutnya kita akan belajar tentang struktur pembangun teks prosedur. Nah, di bagian ini ada 4 strukturnya. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Jadi bagian ini berisi tentang tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal dari teks prosedur. Jadi tujuan teks prosedur akan menunjukkan kepada pembaca atau pendengar apa capaian yang akan mereka dapatkan setelah mengikuti alur informasi atau petunjuk-petunjuk yang akan mereka lakukan nanti. Gitu ya. Nah, yang kedua yaitu bahan-bahan atau perlengkapan, materials. Jadi bagian ini berisi alat dan bahan-bahan yang akan diperlukan demi mencapai tujuan dan dijelaskan secara terperinci dan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah atau step. Jadi bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Jadi langkah-langkah ini harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Nah, teks prosedur ini yang berisi tindakan yang harus diikuti oleh pengguna, pembaca atau pendengar teks untuk mencapai suatu tujuan. Jadi perlu diingat bahwa ketidakurutan langkah-langkah mengakibatkan suatu kegagalan dalam mencapai tujuan teks prosedur itu. Dan yang keempat yaitu penutup. Jadi penutup ini berisi kesimpulan atau penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca atau pendengar. Jadi penutup ini dalam teks prosedur memang bersifat opsional ya. Jadi artinya adalah penutup itu dalam teks prosedur dapat dicantumkan atau tidak ada juga tidak apa-apa. Berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi kaidah kebahasaan apa saja yang akan kalian temukan dalam teks ini? Ada ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama yaitu menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Jadi dalam teks prosedur menggunakan penomoran untuk menjelaskan berbagai bahan yang digunakan dalam petunjuk membuat sesuatu. Teks prosedur juga menggunakan penomoran untuk menjelaskan langkah-langkah sebuah kegiatan membuat atau melakukan sesuatu. Jadi tujuan penomoran ini adalah untuk memudahkan pembaca atau pendengar melakukan atau membuat sesuatu agar dilakukan secara runtut. Yang kedua yaitu menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Kalimat imperatif memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama secara lisan, kalimat imperatif diakhiri dengan intonasi turun, itu jika diucapkan. Nah, jika ditulis, kalimat imperatif sering diakhiri dengan tanda seru. Berikutnya yaitu penggunaan partikelah. Jadi di dalam kalimat imperatif itu biasanya sering digunakan ada kata lahnya. Misalnya, lakukanlah, cobalah, masukkanlah, bungkuslah, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu penggunaan inversi dan pelaku tindakan kadang-kadang memang tidak diketahui. Nah, yang ketiga yaitu ciri kebahasaannya adalah menggunakan kata ganti orang kedua. Jadi, karena sebagian besar teks prosedur menggunakan kalimat imperatif, jadi partisipan atau pembaca atau pendengar
sebagai partisipan teks prosedur. Jadi partisipan tersebut berperan sebagai agen dari tindakan yang dikemas dalam kalimat-kalimat imperatif. Yang keempat, ciri kebahasaan dalam teks prosedur adalah penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Perlu diketahui bahwa konjungsi adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung apa saja yang akan kalian temukan dalam teks prosedur? Ada banyak sekali. Contohnya ada kata sejak, semenjak, hingga, selama, sebelum, sesudah, sampai, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan. Jadi kata keterangan ini fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Jadi dalam teks tertentu keberadaan keterangan ini kalimatnya memang sangat penting. Berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang menelaah urutan teks prosedur yang sesuai dengan struktur. Nah, di bagian ini kita belajar bagaimana cara menelaah dari teks prosedur yang masih tersusun acak. Jadi ada beberapa langkah bagaimana menentukan urutan prosedur sesuai dengan strukturnya. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam melakukan dan membuat sesuatu itu harus urut dan sistematis. Dan yang kedua yaitu urutan dalam teks prosedur itu harus logis. Nah, yang ketiga yaitu mencari urutan langkah-langkah adalah dengan mencari langkah pertama dalam melakukan sesuatu. Jika kalian sudah menemukan langkah pertamanya, selanjutnya yaitu mencari langkah yang berhubungan dengan langkah pertama. Jadi, langkah kedua itu jelas akan mengikuti langkah pertama. Jika kalian belum menemukan langkah pertama, berikutnya kalian akan kesusahan. Jadi, kalau langkah pertamanya sudah kalian tentukan, jelas di langkah kedua akan mengikuti dan berhubungan dengan langkah yang pertama. Nah, begitu seterusnya sampai pada langkah yang terakhir. Terakhir kita akan belajar tentang cara penyusunan teks prosedur. Jadi, kalian di sini mempelajari dua cara menyajikan teks prosedur. Yang pertama yaitu menyajikan teks prosedur secara tertulis, dan yang kedua adalah menyajikan teks prosedur secara lisan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menyajikan teks prosedur secara tertulis. Jadi menulis teks prosedur itu sebenarnya mudah, tidak sulit. Nah, kalian dapat menulis teks prosedur cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu kalian harus menentukan topik yang akan ditulis dalam teks prosedur yang akan kalian buat. Jika kalian sudah menentukan topik, nah yang kedua yaitu kalian harus mengamati cara membuat atau melakukan atau memainkan sesuatu yang telah kalian pilih. Jadi kalau kalian sudah mengamati cara-caranya, nah kalian baru menuliskan tujuan teks prosedur yang akan kalian tulis. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, jika tujuannya sudah ditulis, kalian harus mencari data tentang topik yang akan kalian tulis. Jadi carilah data sebanyak mungkin dari berbagai sumber tentang topik apa yang akan kalian bahas. Berikutnya yaitu mencatat alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang akan kalian gunakan dalam membuat teks prosedur yang kalian susun. Kalau sudah dicatat, kalian mencatat langkah-langkahnya. Tidak lupa harus secara sistematis, artinya adalah secara urut. Nah, setelah menulis
atau mencatat langkah-langkahnya, yaitu kalian harus menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Artinya adalah tulisan langkah-langkah dari yang kalian buat harus nyambung. Nah, bagaimana cara menyajikan teks prosedur secara lisan? Nah, kalian tidak hanya menyajikan secara tertulis saja, tapi juga teks prosedur dapat dilakukan secara lisan. Nah, dalam menyajikan teks prosedur secara lisan, kalian juga harus memperhatikan suara, bahasa, dan sikap. Jadi suara kalian harus lantang atau rendah, bergantung dari kalimat imperatif yang kalian gunakan. Kemudian bahasanya dan juga sikap atau tindakan kalian. Jika kalian ingin memerintah orang lain, berarti kalian harus melakukan hal yang sama. Nah, perhatikan juga intonasi dan jeda saat kalian menyampaikan teks prosedur. Jadi intonasinya naik atau turun. Dan juga jedanya tidak boleh terlalu cepat atau juga tidak terlalu lambat. Karena kalau terlalu cepat, pembaca atau pendengar yang mengikuti kalian akan kesusahan. Nah, kalau terlalu lambat akan lama untuk tercapainya teks prosedur yang akan kalian buat. Kali ini kita sudah mempelajari tentang teks prosedur dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk mendalami pemahaman kalian, saya akan memberikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, yaitu tentukan jenis teks prosedur yang telah saya bagikan teksnya. 2. Carilah informasi penting dalam teks prosedur tersebut. 3. Simpulkan teks prosedur tersebut berdasarkan informasi yang kalian temukan. 4. Tentukan struktur pembangun teks prosedur tersebut. Dan yang kelima, yaitu tentukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Kerjakan di folio bergaris. Jika kalian masih kebingungan, kalian dapat mengakses link di bawah ini untuk lebih lengkap. Nah, di situ kalian akan menemukan teks prosedur yang telah saya fotokan, saya bagikan ke kalian, serta soal-soal yang telah saya bacakan tadi. Terima kasih kalian telah belajar teks prosedur dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Indri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.